Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak, Ibu, sudah meluangkan waktunya dari kesibukan Ibu di sekolah, membantu saya sebagai narasumber dari wawancara permasalahan identifikasi di sekolah. Saya berbicara dengan Ibu Kepala Sekolah dan Kupu 2, Ibu Haja Dr. Anda Herawati. Ibu, setelah identifikasi masalah yang sudah saya paparkan kepada Ibu sebelumnya, sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait akar permasalahan dari masalah-masalah yang saya dapatkan di kelas, khususnya di kelas 4 SD Kupu 2. Nah, singkatnya langsung ke pertanyaan pertama, Bu ya. Menurut Ibu sebagai kepala sekolah, pandangan Ibu dari permasalahan yang pertama yang saya dapatkan ini, motivasi siswa di kelas itu masih rendah, Bu. Nah, apa sih penyebab utama dari motivasi siswa yang masih rendah di sekolah? Alhamdulillah ya, terima kasih Bu Janu sebagai guru SD Kupu 2 sudah dapat memilah atau mencari akar masalah yang muncul mungkin di kelas Bu Janu ya. Tapi pada umumnya yang saya nilai dari hasil supervisi guru-guru itu guru masih belum bisa memvariasikan metode. Jadi metode pembelajarannya itu masih monoton dan kurang memotivasi siswa gitu. Jadi masih kurang, ya disebut tidak tepat tidak mungkin kan itu metode ya, tapi masih kurang dengan kemajuan zaman yang sekarang gitu. Kurang up to date lagi ya. ya. Up to date gitu. Kalau dibanding dengan yang zaman dulu, waktu zaman mungkin saya sekolah, mungkin itu metode yang terbaik. Tapi kan sekarang sudah tidak. Ya, abad 21. Siswanya pun berbeda dengan siswa yang dulu. Betul. Baik, berarti ada variasi ya. Ya. Nah, dari segi kesulitan siswa termasuk motivasi tadi, Bu, tidak dipungkiri Ibu pun sudah merasakan ya ada beberapa siswa yang memang belum lancar membaca dan juga dalam artian numerasi, perkalian, pembagian, bahkan penjumlahan masih ada siswa yang belum paham. Nah, itu tuh penyebabnya apa sih, Bu, dari permasalahan dua itu? Mungkin kalau kita lihat ya, anak sekarang dengan anak dulu itu berbeda ya, di dalam model pembelajarannya itu bisa memotivasi mereka. Tapi kalau dari lihat dasar semuanya, mungkin kita konsep dasarnya yang belum terbentuk ya. Konsep dasarnya itu belum terbentuk. Itu basicnya, Bu ya? Ya, basic dasarnya anak itu belum terbentuk. Ya maklumlah mungkin anak ini sekarang baru masuk beberapa tahun karena pandemi COVID ya. Karena pembelajaran di rumah walaupun orang tuanya itu seorang dosen maupun seorang apa, belum tentu dia bisa memberikan pembelajaran karena anak umumnya itu lebih menurut pada gurunya begitu. Jadi waktu yang lama itu mungkin yang menyebabkan dia kurang memahami konsep-konsep dasar itu. Nah, itu yang membuat memicu semangat anak lemah dalam konsep dasar. Oke, berarti waktu yang cukup lama di rumah ya menyebabkan anak sulit dalam pembiasaan membaca dan juga numerasi. Oke, sudah saya tangkap, Bu. Nah, itu dari segi siswa dan guru ya. Nah, akhir-akhir ini yang saya rasakan peran orang tua terhadap perkembangan siswa, baik itu perkembangan akademik maupun non akademik, sangat menurun bahkan kurang. Bahkan orang tua itu abai terhadap perkembangan siswa. Dari sudut pandang Ibu sebagai kepala sekolah, apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Ya. Kita lihat tidak terlalu jauh ya, kita SD Kupu 2 seperti ini. SD Kupu 2 ini mayoritas kan ekonomi menengah ke bawah ya. Tidak seperti sekolah-sekolah yang elit yang ekonomi ke atas. Tapi tetap saja kita lihat peran orang tua itu tidak 100% untuk mengarahkan anak dalam motivasi belajar, karena mungkin ya kita tahu dari ekonomi yang menengah ke bawah itu otomatis orang tua, ayah dan ibu itu berlomba-lomba untuk bekerja, kesibukan untuk mencukupi finansial anaknya dan keluarganya, sehingga mereka lalai. Jadi seolah-olah anak itu diberikan ke sekolah tuh ya udah gurunya saja yang mendidik gitu. Saja yang mengatur perkembangan anak. Kami itu bekerja saja mencari finansial untuk mencukupi anak itu. Itu mungkin kesalahan yang
ada Iya, yang betul, harus pada kita orang perbaiki, tua. tapi Betul. mungkin keadaan juga Keadaan yang juga itu memang seperti ini. harus sering komunikasi saja Bu ya Ya, antara iya, orang tua dan betul. guru, walaupun misal orang tuanya sibuk atau Iya. jarang datang ke sekolah, Sekolah, atau betul, bagaimana, itu. harus sering memaklumi, tapi tetap komunikasi dijaga. Ya, memang di sekolah kita ini kan begini tahu sendiri. Iya. Apabila ada anak yang menurun dalam hasil prestasi maupun sikap, pasti orang tua akan dipanggil. Betul, Nah, betul. kita akan mencoba semaksimal mungkin. Oke. Supaya kerjasama orang tua dan Ya, sekolah guru dan sekolah terjaga Bu ya. Ya. Baik Bu. Nah, selain kesulitan yang tadi numerasi dan literasi, sekolah SD Kupu 2 ini juga memiliki siswa ABK Bu ya. Iya, betul. Siswa spesial, siswa inklusi lah Bu bilang. Nah, dari beberapa teman yang saya rasakan juga Bu, mengajar siswa ABK itu memang mengalami kesulitan Bu ya. Nah, Betul. dari pandangan Ibu sebagai kepala sekolah, kesulitan guru mengajar ABK itu dari penyebabnya atau permasalahan dari mana sih Bu? Begini ya, ABK itu anak inklusif ya, memiliki ya penanganan yang khusus ya. Itu kan harusnya sebetulnya ada sekolah yang memang gurunya itu dididik ya dengan ilmu-ilmu yang bisa menangani anak ABK itu. Tidak seperti kami guru umum, tapi karena ada aturan pemerintah tidak boleh menolak anak ABK yang masuk. Nah, itulah kesulitan muncul. Harusnya ABK ini didampingi oleh guru yang betul-betul khusus walaupun dia di sekolah umum. Tapi akar permasalahannya biasanya guru khusus itu kan tidak ada. Kalau dicari pun harus biaya dari orang tua. Nah, itu. Jadi dari kasusnya memang dari biaya orang tua dan guru pendampingnya itu. Betul. Jadi solusinya sebenarnya harusnya ada guru pendamping di sekolah negeri. Cuman berbeda dengan sekolah swasta, orang tuanya pun ibaratnya untuk membiayai kehidupan sehari-hari saja sudah susah, apalagi dengan mempunyai siswa ABK, orang anak ABK di sekolah negeri harus membiayai guru pendamping, itu akan berat. Mungkin walaupun sulit sebagai guru mengajar ABK, permasalahannya sudah ditemukan, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin mengajarkan siswa ABK di sekolah negeri. Oke, baik Bu, baik. Satu lagi Bu, dari segi gurunya Bu, mungkin setelah Ibu supervisi, Ibu ngobrol dengan teman-teman rekan guru, termasuk saya juga Bu, saya merasakan kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang menarik, aplikasi-aplikasi yang sekarang itu banyak macamnya Bu ya untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, yang Ibu lihat mengapa guru-guru itu kurang memanfaatkan aplikasi yang sebenarnya bagus untuk siswa? Ya, itulah mungkin kelemahan-kelemahan yang terjadi di sekolah. Tapi saya juga tidak menyalahkan guru karena di dalam ruang lingkup kita kan ada guru yang sudah mendekati pensiun, betul, siap ya. Faktor usianya cukup tinggi lah gitu, sehingga dia kan sudah ada di zona nyaman seperti inilah mengajar dia gitu. Untuk mengikuti kemajuan teknologi itu sepertinya sudah lemah ya. Nah, itulah sudah, makanya kita di SD kita kan selalu mengadakan kolaborasi antara yang tua dan muda, ya. Sehingga agar kelemahan dari yang senior yang sudah sepuh ya dapat dibantu dengan guru yang masih fresh, yang masih muda, sehingga harapan kita semua berjalan dengan apa yang kita inginkan. Tapi alhamdulillah memang kita sudah merasakan seperti itu. Dalam teknologi tidak, ini ipteknya mereka kurang, IT-nya dibantu dengan yang muda. Jadi semua berjalan dengan lancar. Jadi faktor utamanya usia, tidak bisa dipungkiri Bu ya, namanya usia. Jadi semangatnya bukan berarti tidak ingin, tapi ya menurun. Tapi dikarenakan banyak guru muda, alhamdulillah dibantu, dikatrol dan diarahkan seperti itu ya. Kerjasama dan arahan dari Ibu juga. Baik Bu, alhamdulillah saya sudah menangkap rangkuman dari pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu. Apa masalahnya sudah saya dapat, intinya dari keseluruhan peran orang tua, guru, sekolah dan semuanya berhubungan ya, supaya permasalahan sekolah bisa dikurangi sedikit-sedikit dan siswa termotivasi untuk belajar di sekolah.
Baik Bu, terima kasih untuk waktunya, untuk waktunya sebagai narasumber saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.